Oke, kita lanjut. Pada bagian ketiga ini kita akan lanjutkan ya. Oke, data mining adalah suatu ilmu yang melibatkan berbagai macam cabang ilmu lainnya ya. Jadi dia bersinggungan dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Ada pattern recognition, ada statistik, ada visualization, ada database teknologi, ada pengembangan algoritma, dan lain-lain. Ya. Data mining itu adalah berpotongan dengan machine learning, statistik, artificial intelligence, database, visualisasi, dan lain-lain. Seperti yang sudah dijelaskan pada video kedua, perbedaannya hanyalah pada data mining lebih menekankan kepada scalability dari number of features and instance, yaitu kepada ukuran dari fitur dan instansinya yang besar, serta lebih menekankan kepada algoritma serta arsitektur pemrogramannya dan sifatnya yang otomatis. Ya, kita saja. Ya. Kenapa data mining ini harus melibatkan berbagai macam disiplin ilmu? Ya, yang pertama adalah data mining itu melibatkan ukuran data yang luar biasa besar. Ya, sehingga di sini membutuhkan suatu algoritma yang highly scalable, algoritma yang mampu menghandle data yang berukuran besar tersebut. Ya, yang bisa sampai ke terabytes of data atau bahkan mungkin petabytes of data. Ya. Kemudian, selain dari ukuran data, jumlah datanya yang besar juga bisa jadi karena data tersebut memiliki dimensionality yang tinggi juga. Kalau tadi ukuran data yang besar, berarti dia jumlah barisnya yang sangat luar biasa besar, ya jumlah sampelnya. Kalau di high dimensionality berarti dia jumlah kolomnya yang luar biasa besar juga. Ya, jumlah fiturnya, fitur atau ya kita lebih mengenalnya dulu variabel. Ya, kalau sekarang kita gunakan istilah fitur. Ya, jumlah fiturnya yang luar biasa tinggi. Ya. Sebagai contoh, microarray. Apa itu microarray? Microarray itu adalah suatu tools ya di dalam bidang genetik di mana dia untuk mendeteksi gen ya, sehingga di yang namanya gen itu bisa terdapat ribuan gen ya, atau bahkan puluhan ribu gen, di mana satu kolom itu adalah satu jenis gen. Sampelnya mungkin hanya 100, sampelnya hanya 70, ya 70 orang, 100 orang. Tapi satu orang tersebut akan memiliki ribuan gen di dalamnya. Ya. Sehingga di sini bisa juga tremendous amount of data, bisa juga datanya yang high dimensionality. Kemudian yang ketiga, bisa juga datanya itu adalah yang high complexity, yaitu data yang rumit. Data yang rumit itu adalah data, contohnya adalah data streams, data yang mengalir terus-menerus. Atau data tersensor, data yang terpotong. Bisa juga data time series, data temporal, ataupun data sequence. Dan juga data-data yang lainnya, ya, yang sifatnya kompleks. Kemudian juga data mining itu adalah suatu aplikasi yang relatif baru dan sophisticated, ya. Relatif baru dan sophisticated yang mungkin ya juga cocok untuk permasalahan-permasalahan kekinian ya, yang mungkin tidak bisa dihandle oleh metode-metode klasik. Nah, data mining bisa digunakan untuk apa saja? Ya, sebagian sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Di sini saya ulang lagi, contoh aplikasi untuk data mining, contohnya adalah untuk analisis web page. Ya, contohnya analisisnya apa saja? Yaitu untuk melakukan web page classification, atau untuk mengelompokkan page rank, ataupun untuk menghitung hits atau menghitung kunjungan, ya. Untuk mencari pattern-nya tentu, bukan untuk menghitungnya saja, mencari pattern kunjungannya.
Kemudian untuk analisis kolaboratif serta untuk recommender system, yaitu untuk pemberian rekomendasi, ya. Paling gampang seperti ini contoh. Tentu kalian sering membuka YouTube, ya. Biasanya kalau kalian sudah membuka satu video di YouTube, maka YouTube akan memberikan rekomendasi video-video apa yang mungkin kalian tertarik untuk menontonnya. Nah, prinsip YouTube tersebut menggunakan data mining. Dia adalah memining data dari pola kalian menonton video tersebut untuk bisa memberikan rekomendasi. Kira-kira ini pasti kamu tertarik dengan video berikutnya yang ini. Seperti itu. Kemudian, basket data analysis to targeted marketing. Nah, di sini adalah analisis basket data, analisis keranjang belanja. Di sini ya namanya juga keranjang belanja, justru mencari pattern di dalam satu keranjang belanja itu kira-kira barang apa yang sering dibeli bersamaan. Contohnya tadi sempat saya jelaskan, contohnya adalah roti dibeli berbarengan dengan meses. Indomie dibeli berbarengan dengan telur dan lain-lain, ya. Tujuannya jelas, ya, yaitu untuk targeted marketing, sehingga kalau ingin memasarkan suatu produk tertentu, ya, dia dilihat dari kebiasaan dari belanjanya, ya, dilihat dari kebiasaan belanjanya. Atau misal dari keranjang belanja tersebut bisa diklasifikasikan. Oh, kalau isi keranjang belanjanya adalah ini, katakanlah Indomie, telur, kecap, dan roti, maka dia bisa diklasifikasikan pasti diprediksi adalah seorang mahasiswa. Seperti itu. Sehingga nanti di dalam satu transaksi, kalau misal dia terdeteksi berbelanja produk-produk tersebut, maka dia akan selamat Anda mendapatkan, katakanlah, mendapatkan diskon khusus mahasiswa. Seperti itu. Atau mendapatkan berbagai penawaran lainnya. Ya. Kemudian biological and medical data analysis, yaitu analisis di dalamnya adalah ada analisis klasifikasi, analisis cluster, ada biological sequence analysis, biological network analysis. Ya, biological sequence analysis di sini contohnya adalah ya yang sekarang lagi tren itu adalah untuk mendeteksi virus, ya. Dia adalah melakukan analisis sequence pada gennya, pada DNA, ya. Kemudian data mining and software engineering, ya. Ini pada bidang rekayasa software, ya. Dan pada bidang-bidang lainnya. Sedangkan secara lebih spesifik, data mining bisa digunakan pada bidang-bidang berikut ini. Di bidang perbankan, ya, data mining bisa digunakan untuk persetujuan pinjaman atau persetujuan atas kredit card. Yaitu dengan data mining dia bisa memprediksi apakah si calon nasabah tersebut merupakan nasabah yang baik atau bukan, ya. Yaitu dia membuat analisis klasifikasi, berusaha memprediksi apakah nasabah tersebut kira-kira nasabah yang baik yang akan selalu membayar tagihan tepat waktu. Kemudian, customer relationship management, yaitu untuk mengidentifikasi siapakah yang cenderung loyal terhadap produk kita dan siapa yang kira-kira bakal tergiur oleh kompetitor. Ya. Kemudian targeted marketing, yaitu mengidentifikasi eh,
objek, mengidentifikasi orang yang menjadi target pemasaran kita. Contoh, ya ini ada suatu cerita ya kalau pas kita mengikuti seminar data mining, biasanya ada cerita seperti ini. Jadi kalau tidak salah di Walmart ya di Amerika ada seorang ayah, dia merasa marah ya. Kenapa marah? Karena dia menerima kiriman dari Walmart, ya kiriman, itu ada berisi produk bayi, ya, berisi produk bayi, kemudian disertai dengan kartu ucapan untuk anaknya si bapak ini, dengan ucapan selamat atas kehamilan Anda, gitu kan. Jadi emang ditujukan buat anaknya. Si bapak ini tentu marah karena dia merasa anak saya ini masih sekolah. Kok bisa diucapin selamat atas kehamilan Anda gitu kan. Tahu dari mana si Walmart ini. Akhirnya dia kembalikan hadiah dari Walmart itu, saya tidak terima, anak saya tidak hamil gitu katanya. Dari mana kalian bisa menebak kalau anak saya hamil, bisa tahu, bisa menyimpulkan seperti itu katanya. Akhirnya si bagian data scientist-nya di Walmart itu, dia kemudian memohon maaf Pak, kalau kami keliru. Kami dikatakan bahwa kami melakukan prediksi terhadap kebiasaan pelanggan. Berdasarkan prediksi dari model yang kami buat, berdasarkan pola belanjaan anak Bapak selama ini, sepertinya anak Bapak termasuk pola sama seperti wanita-wanita yang sedang hamil. Sehingga kami mengambil kesimpulan mungkin anak Bapak sedang hamil. Tapi kalau kami keliru, kami mohon maaf. Oke, si Bapak menerima penjelasannya tersebut, dia pulang ke rumah, tapi ternyata sebulan kemudian, atau hingga sampai sebulan lah kira-kira beberapa saat kemudian, ternyata diketahui anaknya ternyata benar-benar hamil, ya hamil di luar nikah. Seperti itu. Jadi model yang dibangun oleh si Walmart tersebut ternyata tidak keliru, ternyata tepat, ya. Kayak itu contoh targeted marketing. Contoh targeted marketing lainnya juga adalah untuk mengidentifikasi kira-kira siapa sih karakteristik dari konsumen yang sering melewati suatu jalan tertentu, gitu kan. Katakanlah kalau ingin memasang suatu banner iklan sabun deterjen ya, maka tidak cocok berada di daerah Kuningan, sekitar daerah Mega Kuningan ya. Kenapa di situ tidak cocok? Karena dari hasil analisis dari mobile data diperoleh bahwa di situ adalah karakteristiknya adalah eksekutif muda. Mereka tinggal di apartemen, ya. Kalau tinggal di apartemen eksekutif muda, apa? Mereka tidak mencuci sendiri. Mereka menggunakan laundry, sehingga sangat tidak cocok untuk memasang iklan deterjen di daerah tersebut, misal. Itulah contohnya, ya. Kemudian fraud detection di bidang telekomunikasi, financial transaction, dan lain-lain. Kalau yang punya kartu kredit, pasti selalu waspada karena khawatir kartu kreditnya disalahgunakan oleh pihak yang lain. Tapi di sini bank juga memiliki pendeteksi, ya. Nah, deteksi ini tentu menggunakan ya data mining juga, melihat ada suatu pola-pola yang menyimpang. Kalau ada suatu transaksi yang memiliki pola yang menyimpang, maka dia akan aktif alarmnya. Ya, aktif alarmnya. Kalau misal biasanya kalian pakai kartu kredit, belanjanya nggak pernah lebih dari 1 juta, paling cuma 100.000, 200.000. Kemudian tiba-tiba jebret dipakai buat gesek senilai 100 juta gitu kan. Maka di sini bank pasti akan melakukan pengecekan, menelpon terlebih dahulu. Kok ini ada transaksi yang
tidak biasanya gitu. Seperti itu. Demikian juga untuk manufacturing and production. Oke, di bidang medicine, di bidang pengobatan, ya, untuk mencari obat, ya, mengatasi penyakit juga bisa digunakan, ya, menganalisis pasien, ya, serta mengidentifikasi bagaimanakah pola suatu penyakit. Kemudian di bidang molekuler, yaitu untuk mengidentifikasi suatu obat baru, ya, obat baru yang tentu dilihat bagaimana manfaatnya secara molekuler. Oke, kemudian di bidang antariksa, ya, untuk mengidentifikasi galaksi baru di alam semesta ini, ya, dengan menggunakan image analysis, jadi foto langit, bintang-bintang difoto, kemudian dilihat. Dan juga bisa digunakan untuk website atau store design and promotion. Oke, major issues in data mining. Apa sih isu-isu utama di dalam data mining? Pertama yang menjadi isu utama di dalam data mining, pertama adalah metodologi miningnya itu sendiri. Bagaimana kita metode untuk memperoleh datanya tersebut. Ya. Mining metodologi ini sangat ditentukan oleh sumber datanya. Kita kira-kira mau memining data dari mana dulu? Ya, apakah dari sosial media, dari berita online? Kira-kira metode apa yang harus kita gunakan sebagai berikut? Ya, jadi di sini isu utama yang sering dibahas adalah berbagai macam jenis teknik mining ya. Kemudian juga bagaimana cara memining knowledge di dalam ruang yang multidimensional. Kemudian bagaimana kita memining data dari suatu data yang sifatnya interdisiplin ilmu. Ya. Kemudian bagaimana menghandling noise, bagaimana mengatasi ketidakpastian, dan bagaimana mengatasi ketidaklengkapan dari data. Ya, karena ingat, di dalam data mining, di dalam big data, data kita adalah data yang sangat masih raw, kotor, tidak terstruktur. Kemudian isu lainnya yang menjadi fokus pembahasan di dalam data mining banyak dibahas adalah user interaction, ya, interaksi usernya itu sendiri. Bagaimana melakukan mining yang sifatnya interaktif, ya, bagaimanakah untuk menginkorporasi background knowledge untuk menata pengetahuan sebelumnya, kemudian bagaimanakah untuk mempresentasikan serta memvisualisasikan hasil dari data mining itu sendiri. Kemudian yang ketiga, efisiensi dan scalability. Ya, algoritma data mining tentulah harus efisien dan tentulah harus mencakup skala yang besar. Kemudian metode mining juga adalah harus bersifat paralel, terdistribusi dengan baik, ya, kemudian bisa menghandle data yang bersifat stream, ya, dan sebagainya. Kemudian diversity of data types, ya. Oke, di sini juga data mining juga menjadi isu utama adalah kemampuan dari data mining tersebut untuk menghandle sumber-sumber data yang beragam, ya. Kemudian data mining dan masyarakat. Dan ini juga yang terakhir, ya, data mining dan masyarakat. Ini juga menjadi fokus yang sering menjadi pembicaraan, ya.
yaitu khususnya mengenai social impacts of data mining. Di sini khususnya menyangkut privacy, ya, privacy preserving data mining. Di luar negeri, di negara-negara maju, orang sudah mulai concern, sudah mulai khawatir. Mereka sudah khawatir data mereka di mining oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga di luar negeri tentu sudah cukup canggih undang-undang perlindungan datanya. Meskipun penyalahgunaan tetap pasti ada, ya. Oke, di sana kita tidak bisa sembarang untuk memining data, ya. Di sana banyak peraturan yang akan membatasi, ya. Oke, jadi di sini masalah privasi ini memang suatu hal yang apa ya, masih hangat ya dibicarakan. Kita pernah mendengar, tentu kalian pernah mendengar Google dituntut, ya, dituntut melanggar undang-undang privasi karena mereka menyadap semua WiFi dari masyarakat, ya, yang digunakan untuk apa tuh? Untuk location, ya. Kalau Google Location itu kan dia akan mendeteksi seluruh sinyal, ya, mendeteksi seluruh sinyal. Atau juga Street View, Google Street View juga sama, sempat menghadapi banyak gugatan karena Google memfoto lingkungan ya secara 360 derajat sehingga akhirnya sekarang di Google Street View setiap ada properti, setiap ada orang pasti akan di-blur oleh Google ya untuk menjaga privasi tersebut. Oke, jadi itu ya isu-isu utama yang ada di dalam data mining. Oke, berikutnya adalah summary. Summary silahkan kalian untuk baca sendiri summary ini ya. Silahkan kalian baca summary ini ya, data mining itu apa, kemudian aplikasi data mining itu bagaimana. Oke, itu adalah materi kita untuk pertemuan satu kita kali ini. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.